Got it. Oke, baik. Got Bapak it. Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan penyamaan persepsi berkaitan dengan proses pelaksanaan PPG dalam jabatan jalur program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya mahasiswa PPG Daljab untuk jalur PGP ini telah mengikuti orientasi akademik pada tanggal 8 Mei 2023. Kemarin diterima langsung oleh Bapak Rektor melalui pembelajaran daring, melalui orientasi daring, dan langsung dihadiri oleh Direktur Jenderal GTK. Dan alhamdulillah malam ini Bapak Ibu diundang untuk bersama-sama menyamakan persepsi dalam rangka pembimbingan pembuatan laporan khusus untuk jalur PGP ini. Seperti tadi disampaikan Pak Faisal waktu bincang-bincang sebelum acara ini dibuka bahwa proses PGP ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan PPG kategori 1 yang saat ini sementara berjalan walaupun kelasnya sangat sedikit dan karena jalurnya PGP oleh kementerian, mereka diberi kewenangan atau dalam istilah mereka diberi keistimewaan dalam tanda petik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan diberi keistimewaan? Karena mereka ini tidak melalui lagi pembelajaran daring face to face melalui Zoom meeting atau melalui LMS. Jadi dikatakan istimewa karena mereka bukan hanya membuat laporan untuk menggantikan kegiatan yang selama ini diikuti oleh PPG dalam jabatan untuk kategori 1. Mereka karena semua kegiatan PPG sesuai dengan kurikulum PPG kategori 1 itu sudah dikonversi berdasarkan dengan kegiatan pada saat mereka mengikuti program guru penggerak. Jadi ini keistimewaannya. Jadi mereka langsung mengikuti yang namanya uji pengetahuan tanpa mengikuti lagi uji kinerja. Namun namun kami sampaikan bahwa mereka tetap perlakuannya tidak serta-merta diistimewakan Bapak Ibu. Jadi kita tetap melakukan semacam penilaian berdasarkan laporan yang nantinya akan dibuat. Laporan yang akan dibuat itu adalah laporan yang berisikan tentang proses pelaksanaan PPG mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, sampai dengan pelaksanaan PPL. Jadi pelaporannya seperti itu. Kemudian mungkin nanti ada bagian-bagian laporan yang diintegrasikan dengan kegiatan guru penggerak berdasarkan dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini, selama mereka melakukan pasca melakukan pelatihan pada guru penggerak. Insya Allah nanti Pak Faisal akan bersama-sama kita untuk mendiskusikan bentuk-bentuk laporannya, karena insya Allah nanti laporan ini harus selesai paling terakhir tanggal 29 Juli 2023, karena pada tanggal setelah itu mereka akan mengikuti yang namanya uji kompetensi bersamaan dengan PPG kategori 1 dan PPG X PLPG Bapak Ibu. Jadi kita tetap akan memberikan penilaian dan kami sampaikan nantinya bahwa pada saat mereka telah membuat laporan, jadi nanti akan ada pertemuan, tidak seperti pertemuannya kategori 1 mungkin selama pelaksanaan pembuatan laporan ini mungkin hanya 3 kali, atau nanti akan disampaikan oleh Pak Faisal kira-kira berapa kali pertemuan tatap mukanya untuk memandu mereka bagaimana mereka membuat laporan.
Mungkin ada laporan pertama, laporan kedua, sampai laporan ketiga. Kalau seperti PGP tahun 2002 kemarin. Insya Allah nanti Pak Faisal akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana mekanisme pembuatan laporannya. Dan juga tetap berbasis LMS Bapak Ibu. Jadi nanti laporannya itu mereka unggah di LMS. Insya Allah nanti pada kesempatan ini mungkin Pak Saki akan memaparkan bagaimana bentuk pengumpulan laporan melalui LMS dan bagaimana bentuk pemeriksaan kita melalui LMS. Jadi semuanya masih berbasis LMS. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu juga akan dibantu oleh admin kelas untuk melancarkan kegiatan kita selama pendampingan untuk PPG Daljab untuk guru penggerak ini. Dan selanjutnya mungkin Pak Latri akan memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya mungkin nanti ada sesi tanya jawab Pak Latri supaya semuanya terang benderang berkaitan dengan PPG Daljab jalur PGP ini. Dan yang terakhir mereka diistimewakan tapi kita tetap harus menegakkan aturan bahwa mereka tidak harus dinyatakan lulus kalau memang tidak bisa lulus dalam proses PPG ini Bapak Ibu. Karena walaupun mereka diistimewakan tapi berdasarkan hasil uji kompetensi kemarin, kelulusan mereka khusus jalur PGP ini di bawah rata-rata nasional Bapak Ibu. Beda dibandingkan dengan kategori 1 atau kategori 2 kemarin, mereka kelulusannya di atas rata-rata nasional. Tapi untuk jalur PGP ini secara nasional kelulusannya di bawah rata-rata nasional. Jadi memang masih perlu penguatan dari kita sebagai dosen yang ditugasi untuk mendampingi mereka. Mudah-mudahan melalui jalur PGP di UNM ini kita bisa menghantar mereka untuk melulus yang namanya uji kompetensi nanti. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, untuk kuota PGP ini kita terbanyak kedua setelah Universitas Pendidikan Indonesia. Karena kenapa? Karena persentase lagi-lagi persentase kelulusan di LPTK UNM itu tertinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Nah, sehingga kita lagi-lagi diberi kuota yang banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi lain selain Universitas Pendidikan Indonesia. Saya kira seperti itu Ibu Bapak pengantar dari saya selaku yang diamanahi mengelola PPG ini. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Latri untuk memandu kegiatan pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sawal. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita berkesempatan mengikuti penyamaan persepsi program guru penggerak ya. Di mana materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Faisal, MPD. Tentu dalam hal penyamaan persepsi, saya harapkan sudah ada tadi gambaran disampaikan Pak Sekretaris Prodi bahwa PGP ini kelulusannya masih di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ada tambahan-tambahan pengetahuan sehingga betul-betul PGP ini yang program Mas Menteri betul-betul bisa unggul ya. Demikian barangkali penyampaian saya. Silakan Pak Faisal untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Patri. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, PPG Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati terkhusus kepada Bapak Profesor Dr. Muharram yang dalam kesibukannya masih sempat untuk hadir memberi motivasi kepada kita semua mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang insya Allah akan mendampingi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 lulusan PGP. Ya, istilahnya juga macam-macam ini.
ada yang biasa juga digunakan istilah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 yang telah memiliki sertifikat pendidik. Ya, pada kesempatan lain biasa juga digunakan istilah lulusan PGP. Ya, terserah Bapak Ibu mana kira-kira yang paling enak, paling mudah digunakan, dan saya kira maknanya sama saja. Dan tentu juga yang saya hormati Bapak Ibu, para admin yang insya Allah akan membantu kita, membantu mahasiswa, sehingga proses-proses selama kegiatan perkuliahan PPG dalam jabatan lulusan PGP ini bisa berjalan dengan lancar. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali bersuah di dalam pada malam hari ini untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan beberapa hal program PPG dalam jabatan lulusan PGP ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyajikan beberapa slide saya mulai, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PPG dalam jabatan tahun 2023 ini, dan saya kira sudah disampaikan oleh pimpinan Prodi, ada yang boleh dikatakan PPG dalam jabatan yang biasa atau reguler, dan ada juga PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 ini bagi mahasiswa yang telah memiliki sertifikat PGP, pendidikan guru penggerak, ataukah biasa juga diistilahkan dengan lulusan PGP. Profil lulusan PPG dalam jabatan, saya kira ini tidak perlu saya sampaikan. Jadi intinya profil lulusan PPG dalam jabatan bagi lulusan PGP ini adalah sama dengan profil lulusan PPG dalam jabatan yang reguler. Begitu pula dengan capaian pembelajaran, ada 7 capaian sama. Jadi tidak perlu saya ulangi menyampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya kira ini sudah sering kita membaca dan mungkin kita sudah pahami dengan baik. Saya mulai dari struktur kurikulum. Struktur kurikulum untuk PPG dalam jabatan lulusan guru penggerak ini adalah sama dengan struktur kurikulum yang digunakan PPG dalam jabatan yang reguler atau yang biasa. Yaitu ada mata kuliah pendalaman materi sebanyak 5 SKS, ada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran 3 SKS, dan mata kuliah praktik pengalaman lapangan. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sawaludin tadi, bahwa PPG dalam jabatan lulusan PGP ini diberikan perlakuan khusus, ataukah kalau mau mungkin dalam tanda petik keistimewaan khusus, karena ternyata materi PGP yang telah diterima atau yang diberikan kepada mahasiswa kita itu dikonversi ke mata kuliah PPG dalam jabatan. Sebagai contoh, materi refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara,
nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, itu dikonversi ke dalam mata kuliah pendalaman materi yang meliputi meliputi 3 langkah, mulai dari identifikasi masalah sampai pada langkah ketiga penentuan penyebab masalah. Nah, dari konversi ini, produk yang diharapkan untuk dibuat adalah laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan. Jadi sekali lagi, produk konversi adalah berupa laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan. Ini diwujudkan pada laporan 1. Dari pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching, pengembangan keputusan, kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya, dikonversi ke dalam mata kuliah PPG pengembangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 4 langkah, dan saya kira langkah-langkah ini Bapak Ibu sudah tidak asing bagi kita, di mana pada langkah keempat mahasiswa kita yang reguler itu akan mengisi LK, eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, lalu pembuatan rencana aksi, ataukah penyusunan perangkat pembelajaran, dan penyusunan rencana evaluasi. Nah, produk konversi dari materi PGP dan mata kuliah PPG ini adalah berupa laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan berkaitan dengan materi PGP 1-5 tadi. Diwujudkan dalam pada laporan 2. Dan yang terakhir adalah materi PGP yang dikonversi adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid, pendampingan individu, dan pendampingan kelompok. Mata kuliah PP ini dikonversi ke dalam mata kuliah PPG praktik pengalaman lapangan yang terdiri atas 2 langkah, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, serta yang terakhir adalah refleksi akhir ataukah komprehensif dan rencana tindak lanjut. Bukan hanya itu, kita ketahui mahasiswa PPG dalam jabatan yang reguler itu adalah sebelum melalui ataukah masuk pada kegiatan langkah ke-8, mahasiswa kita harus melulusi uji komprehensif. Mahasiswa PPG dalam jabatan lulusan PGP ini adalah tidak melalui uji komprehensif langsung bisa mengembangkan produk berupa laporan kegiatan sesuai dengan materi PGP yang telah dilakukan dalam wujud laporan yang ketiga. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan bagaimana ataukah logika yang dipakai sehingga materi PGP seperti yang saya sampaikan itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah PPG, saya kira itu bukan tempatnya. Ini sudah menjadi satu keputusan yang mungkin tidak lagi akan menjadi bahan diskusi bagi kita, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, gambaran umum pelaksanaan PPG mahasiswa lulusan PGP. Lapor diri registrasi sama seperti reguler, aktivitas dosen juga sama, lalu tagihan sama reguler, belajar mandiri. Tidak ada pembatasan akses, sama di aktivitas dosen pada reguler tidak ada, begitu pula pada PPG lulusan PGP ini. Kita tidak ada pada aktivitas atau kegiatan mahasiswa pada saat belajar mandiri. Kemudian orientasi, saya kira sama dengan yang reguler, mahasiswa PPG lulusan PGP ini sudah diberikan orientasi seperti disampaikan tadi oleh pimpinan Prodi, pengantar penyusunan laporan
ini aktivitas mahasiswa, tentu saja ini merupakan tugas pertama kita pada mahasiswa lulusan PGP ini, yaitu memberikan penjelasan proses penulisan laporan. Ini yang penting, karena inilah yang menjadi aktivitas utama atau kegiatan utama mahasiswa kita nanti. Selanjutnya, penyusunan laporan pendalaman materi. Ini merupakan laporan pertama. Aktivitas mahasiswa menyusun dan mengunggah dalam LMS, kemudian dosen ataukah kita harus melakukan verifikasi dan penilaian dari laporan yang diunggah. Kemudian kegiatan berikutnya, penyusunan laporan desain pembelajaran inovatif. Mahasiswa menyusun dan mengunggahnya dalam LMS. Tugas kita melaksanakan verifikasi dan penilaian. Terakhir adalah penyusunan laporan praktik pembelajaran, menyusun dan mengunggah, dan kita sebagai dosen bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan penilaian. Kemudian yang terakhir kegiatannya adalah uji kompetensi, sama seperti reguler. Bapak dan Ibu, bagaimana proses pembelajarannya? Nah, berdasarkan kurikulum yang saya sampaikan tadi, mahasiswa kita adalah akan melalui kegiatan-kegiatan dan akan melalui beberapa kegiatan, orientasi tentang guru masa depan sudah, belajar mandiri juga sudah dilakukan. Nah, sekarang mereka akan masuk ke pembelajaran PPG dalam jabatan, di mana di dalam pembelajaran ini mahasiswa kita akan melewati beberapa langkah kegiatan, yaitu langkah 1 sampai langkah ke-9, sehingga ketiga mata kuliah, pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan praktik pengalaman lapangan itu dapat dikuasai dengan baik. Namun, khusus untuk PPG dalam jabatan, lulusan PGP ini, identifikasi masalah yang merupakan langkah 1, kemudian langkah 2, eksplorasi penyebab masalah, dan langkah ketiga, penentuan penyebab masalah. Mereka melakukan kegiatan atau aktivitas pada setiap langkah ini secara mandiri atau kolaboratif. Hasil dari aktivitas mereka dalam mengkaji dan melakukan kegiatan atau aktivitas mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi penyebab masalah, dan menentukan penyebab masalah itu diwujudkan dalam bentuk laporan, yaitu pada langkah terakhir ataukah pada kegiatan terakhir. Jadi disinilah perbedaannya dengan PPG dalam jabatan yang reguler, di mana dosen dan mahasiswa akan bertemu, akan berdiskusi, dan kita tentu juga memberikan arahan, bimbingan, tuntunan kepada mahasiswa kita mulai langkah 1, 2, sampai ke-3. Sedangkan PPG dalam jabatan, lulusan PGP ini langsung aktivitasnya itu diwujudkan dalam bentuk laporan pada langkah terakhir, yaitu pada langkah ke-3. Begitu pula untuk mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran yang biasanya untuk PPG dalam jabatan reguler itu dilakukan langkah demi langkah, mulai langkah ke-4 sampai langkah ke-7. Sedangkan PPG dalam jabatan lulusan PGP ini, langkah-langkah yang ada pada pengembangan perangkat pembelajaran ini dilakukan, atau tahapan-tahapan di dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini dilakukan oleh mahasiswa secara
mandiri. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa untuk mahasiswa reguler, tahapan atau langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurut. Mahasiswa kita tidak akan bisa masuk ke langkah kedua sebelum menyelesaikan aktivitas ataukah menyelesaikan tugas-tugas langkah 1 dan seterusnya. Sedangkan mahasiswa PPG dalam jabatan lulusan PGP ini, mereka tidak dibatasi seperti itu. Bisa saja dia berada pada langkah keberapapun dia maui untuk diakses, untuk dipelajari, dan sebagainya. Jadi bisa saja tiba-tiba mahasiswa kita langsung masuk pada langkah ketiga, yaitu mengkaji ataukah mempelajari penentuan penyebab masalah. Itu juga salah satu bentuk perlakuan khusus untuk mahasiswa lulusan PGP ini. Nah, jadi pada pengembangan mata kuliah, pengembangan perangkat pembelajaran, aktivitas utama mahasiswa kita itu berujung pada langkah ke-7 ataukah langkah terakhir dalam mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Sedangkan pada praktik pengalaman lapangan, mahasiswa kita akan menyajikan ataukah mengunggah laporan di LMS pada langkah terakhir atau langkah ke-9, yaitu pada kegiatan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, ada beberapa aturan umum mengenai pelaksanaan PPG bagi mahasiswa lulusan guru penggerak ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, mahasiswa PPG lulusan guru penggerak melaksanakan kegiatan belajar mandiri tanpa pembatasan akses pada aktivitas di LMU. Jadi berbeda dengan yang reguler. Mahasiswa PPG lulusan guru penggerak dapat mengikuti proses pembelajaran di LMS. Tugas mahasiswa PPG lulusan guru penggerak berupa laporan sesuai mata kuliah dengan format yang disediakan. Laporan mahasiswa PPG lulusan guru penggerak diverifikasi dan dinilai oleh dosen. Kemudian, kegiatan mahasiswa PPG lulusan guru penggerak di LMS didampingi oleh admin kelas. Jadi memang pengalamannya lalu pada PPG dalam jabatan lulusan guru penggerak tahun 2022, admin memang untuk khusus guru penggerak ini harus lebih aktif, lebih banyak melakukan pendampingan pada mahasiswa kita. Laporan tagihan mahasiswa PPG lulusan guru penggerak terdiri dari 1 laporan untuk masing-masing mata kuliah. Kita ketahui dari kurikulum tadi ada 3 mata kuliah, berarti ada 3 laporan. Mahasiswa PPG lulusan guru penggerak dapat mengikuti UKM PPG setelah menyelesaikan seluruh laporan dan memenuhi persyaratan lainnya. Mahasiswa yang lulus UKM PPG berhak memperoleh sertifikat pendidik. Nah, jumlah hari pembelajaran sama Bapak Ibu dengan jumlah hari pembelajaran untuk mahasiswa PPG dalam jabatan yang reguler, yaitu untuk mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah 12 hari, kemudian desain pembelajaran inovatif juga 14 hari, dan praktik pembelajaran inovatif selama 30 hari. Jadi total jumlah hari yang akan digunakan selama 57 hari. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk aktivitas mata kuliah pertama tentu adalah berupa laporan 1, mata kuliah pembelajaran inovatif adalah berupa laporan, yaitu laporan kedua, dan praktik pembelajaran inovatif adalah wujudnya laporan
yaitu laporan yang ketiga. Pendalaman materi hari ke-1 sampai dengan ke-12. Bapak Ibu, walaupun ini mungkin karena ada pergeseran waktu, mungkin saja kita tidak lagi melakukan perhitungan bahwa hari pertama besok sampai 12 hari ke depan. Ya, Pak Andi Irfan tadi sudah menyampaikan bahwa dari jadwal yang ada mungkin ini sudah masuk, bukan lagi, mungkin sudah masuk pada hari-hari pertengahan untuk pendalaman materi ini. Di mana mahasiswa sudah melakukan aktivitas, mahasiswa sudah melakukan pembelajaran pada mata kuliah pendalaman materi secara mandiri kolaboratif. Ya, walaupun demikian, Bapak dan Ibu, kita tetap mengharapkan Bapak Ibu memberikan arahan motivasi kepada mahasiswa untuk belajar secara mandiri, memanfaatkan kolaborasi antar mahasiswa, khususnya dalam mengkaji modul-modul yang telah mereka miliki, yaitu modul yang telah disiapkan oleh PPG dalam jabatan. Selanjutnya, mahasiswa kita mengerjakan laporan 1, analisis materi berbasis masalah, sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan dan diarahkan oleh dosen. Jadi, tentu saja kami sangat mengharapkan Bapak dan Ibu bisa mengarahkan mahasiswa kita untuk mengerjakan laporan 1 ini dengan memberikan beberapa petunjuk-petunjuk teknis berkaitan dengan penyusunan laporan, baik laporan 1 maupun laporan berikutnya. Ini sebaiknya dilakukan pada hari pertama, ya mungkin saja besok kita anggap sebagai hari pertama, maka Bapak dan Ibu diharapkan untuk memberikan arahan, bukan dalam menyusun laporan, bukan hanya dalam menyusun laporan, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu agar mereka juga tetap mengkaji modulnya dengan baik. Kemudian aktivitas ketiga pada pendalaman materi ini, yaitu mahasiswa mengunggah hasil laporan tentang kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan selama melaksanakan program PPG, yaitu laporan 1 analisis materi berbasis masalah. Kemudian kita sebagai dosen memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan oleh platform belajar PPG. Nah, kalau kita ini saya mohon maaf Pak Saki, saya masih menggunakan contoh LMS yang ada pada PPG dalam jabatan lulusan PGP tahun 2022, karena saya belum bisa mengakses yang 2023, di mana kalau kita lihat LMS PPG dalam jabatan, saya kira ini bukan hal yang baru Bapak dan Ibu. Pada menu-menu ini ada pendahuluan, pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji komprehensif, kemudian praktik pengalaman lapangan. Jadi di sini tergambar 3 mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah pertama tentu saja adalah pendalaman materi. Nah, kalau kita klik ini akan muncul sub-sub menu ketiga langkah yang ada pada pendalaman materi, yaitu mulai identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Nah, mahasiswa kita, Bapak dan Ibu, dia akan mengklik ataukah masuk pada pendalaman materi langkah ketiga, yaitu penentuan penyebab masalah. Di situ akan muncul menu yang memungkinkan mahasiswa kita untuk mengunggah laporan yang pertama. Jadi semoga tidak ada perubahan dari LMS yang ada sebelumnya, karena pada tahun 2023 seperti inilah. Nah, sehingga aktivitas mahasiswa kita di dalam langkah 1, identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, itu diserahkan secara mandiri kepada mahasiswa
ataukah mungkin secara berkolaborasi dengan teman-temannya untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Karena yang menjadi tagihan wajib mahasiswa kita itu adalah mengunggah laporan 1 untuk mata kuliah pendalaman materi ini, diunggah pada langkah ketiga, yaitu penentuan penyebab masalah. Berikutnya, pengembangan perangkat merupakan mata kuliah kedua, hari ke-13 sampai dengan 26. Saya kira ini aktivitasnya sama dengan yang sebelumnya. Yang membedakan itu pada pengembangan perangkat ini mahasiswa kita mengerjakan atau menyusun laporan kedua desain pembelajaran inovatif sesuai dengan petunjuk atau panduan yang telah disampaikan ataukah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Karena pada mata kuliah pengembangan perangkat ini tentu saja sebelum mahasiswa kita mengerjakan laporan sebaiknya atau perlu diberi arahan, bimbingan bagaimana mengerjakan laporan 2, yaitu desain pembelajaran inovatif. Setelah itu mahasiswa menyusun, maka diharapkan mereka untuk mengunggah hasil laporannya pada LMS yang telah disiapkan. Dan kalau kita gambarkan sama tadi, yaitu masuk pada mata kuliah yang kedua, pengembangan perangkat, di mana mata kuliah pengembangan perangkat ini ada beberapa langkah yang biasa dilalui oleh mahasiswa yang reguler, yaitu langkah ke-4, langkah ke-5, langkah ke-6, dan langkah ke-7. Nah, harapannya tentu Bapak dan Ibu pada eksplorasi alternatif solusi yang merupakan hari pertama untuk pengembangan perangkat ini, disitulah Bapak dan Ibu diharapkan untuk bertemu dengan mahasiswa melalui Zoom untuk memberikan arahan, bimbingan berkaitan dengan penyusunan perangkat, penyusunan laporan yang kedua, yang nanti diunggah pada kegiatan akhir atau langkah akhir dari pengembangan perangkat ini, yaitu pada langkah ke-7, pembuatan rencana evaluasi. Ya, seperti ini saya simulasikan dalam LMS. Jadi pada menu awal itu ada nama-nama mata kuliah, lalu yang kedua dari mata kuliah itu ada beberapa langkah dan sudah tertulis dengan tepat, dengan benar bahwa untuk pengembangan perangkat itu dimulai langkah ke-4, eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Jika ini yang diklik, maka akan muncul menu untuk mengunggah laporan 2, desain pembelajaran inovatif. Dan setelah itu, Bapak dan Ibu bisa melakukan verifikasi, melakukan penilaian dari laporan yang telah diunggah oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir praktik pengalaman lapangan. Mata kuliah terakhir hari ke-27 sampai 57. Aktivitas mahasiswa kita sama, bedanya pada praktik pengalaman lapangan ini mahasiswa akan menyusun laporan yang ketiga, yaitu praktik pembelajaran inovatif. Aktivitas mahasiswa setelah mengerjakan laporan, mengunggah hasil laporan, kemudian kita sebagai dosen, tentu saja sebelum mahasiswa menyusun laporan, kita berikan arahan, berikan bimbingan bagaimana menyusun ataukah mengerjakan laporan yang ketiga ini, yaitu praktik pembelajaran inovatif. Selanjutnya, setelah mahasiswa mengunggah, tinggal kita memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan. Nah, sama tadi di LMS,
mata kuliah praktik pengalaman lapangan itu ada 2 langkah. Pelaksanaan rencana aksi merupakan langkah ke-8. Disinilah pada hari-hari pertama Bapak dan Ibu pada langkah ke-8 ini kita memberikan arahan bimbingan bagaimana menyusun laporan yang ketiga. Selanjutnya mahasiswa kita mengunggah di hari akhir pada langkah ke-9 refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Selanjutnya, jadi saya kira itulah tadi beberapa tahapan aktivitas baik mahasiswa maupun dosen pada kegiatan pembelajaran mahasiswa PPG dalam jabatan untuk lulusan PGP. Penilaiannya Bapak Ibu, saya kira prinsip penilaian sama dengan yang reguler, acuan penilaian juga sama, teknik penilaian sama, begitu pula prosedur penilaian, yaitu penilaian mata kuliah, yaitu yang membedakan di sini dengan yang reguler, mata kuliah yang dikonversi dengan tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa yang telah memiliki sertifikat PGP akan dilakukan penilaian oleh dosen. Jadi laporan mahasiswa kita, hasil penilaiannya sangat menentukan apakah mahasiswa kita bisa lanjut pada uji kompetensi pendidik profesi guru. Jika nilai yang diberikan kepada mahasiswa tidak mencapai 70, skor 70, maka dinyatakan mahasiswa kita itu tidak layak ataukah tidak diperkenankan untuk mengikuti tahapan berikutnya. Kelulusannya, pertama telah menyusun dan mengunggah laporan pelaksanaan tugas pada pendidikan guru penggerak yang dikonversi ke dalam mata kuliah pendalaman materi, pengembangan perangkat, dan PPL. Kemudian lulus UKM PPG. Saya kira itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa hal teknis yang berkaitan dengan penyusunan laporan 1, 2, dan 3. Ini yang penting saya kira karena ini juga akan kita sampaikan kepada mahasiswa. LK1 yang merupakan laporan 1, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu untuk mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Dimulai dengan halaman judul, kata pengantar, daftar isi, lalu ada ringkasan, kemudian dimulai dengan bab 1 pendahuluan, di mana pendahuluan ini memuat hal-hal sebagai berikut. Latar belakang kegiatan yang telah dilakukan, yaitu maksudnya kegiatan yang telah dilakukan ini adalah erat kaitannya dengan kegiatan pada saat mengikuti PGP. Lalu tujuan kegiatan yang telah dilakukan, manfaat kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada bab 2 pembahasan, pada bagian pembahasan berisi materi, berisi narasi kegiatan yang pernah dipelajari dan dilakukan oleh mahasiswa selama melaksanakan program guru penggerak. Substansinya adalah sebagai berikut. Pada mata kuliah pertama ini meliputi refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Bab 3, nanti saya akan sampaikan apa penekanan lain yang penting pada setiap bagian pembahasan bab 2 ini. Bab 3 penutup, refleksi, tindak lanjut, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya, laporan 2 sama sistematikanya dengan laporan 1, yaitu mulai halaman judul, kata pengantar, daftar isi, ringkasan, bab 1 pendahuluan, sama tadi, memuat hal-hal, latar belakang kegiatan telah dilakukan pada PGP,
tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, lalu pembahasan, substansi yang dinarasikan atau dideskripsikan dalam pembahasan ini, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching, pengambilan keputusan, kepemimpinan dalam pengembangan sumber daya. Bab 3 penutup, refleksi dan tindak lanjut, daftar pustaka lampiran atau lampirkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaporkan. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya itu perlu dilampirkan dokumen-dokumennya yang terkait. Berikut laporan 3, praktik pembelajaran inovatif, saya kira sama sistematikanya, judul, kata pengantar, daftar isi, ringkasan, pendahuluan berisi latar belakang, kegiatan yang telah dilakukan, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan. Begitu pula dengan pembahasan yang dinarasikan di sini, yaitu pendampingan individu, pendampingan kelompok, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Bab 3, penutup, refleksi tindak lanjut, daftar pustaka, lampiran, ini yang berbeda dengan lampiran sebelumnya, lampirkan link video, best practice, program PGP. Jadi biasanya guru penggerak itu pada saat mengikuti pendidikan, mereka mempunyai video-video best practice. Inilah yang kita sarankan, sampaikan kepada mahasiswa untuk dilampirkan ataukah dimasukkan linknya sehingga memungkinkan kita untuk mengaksesnya. Nah, petunjuk umum, halaman judul berisi judul, logo universitas, nama mahasiswa, nomor induk, nama bidang studi, nama program studi, nama fakultas, ini pilihan. Karena sebagai contoh di Universitas Negeri Makassar, program studi bukan di bawah fakultas. Nama universitas, nama kota, jika universitasnya atau perguruan tingginya itu tidak diikuti dengan nama kota. Beda dengan Makassar, UNM, yaitu sudah ada nama kotanya ikut pada rangkaian kata universitas. Jadi tidak perlu lagi ditulis nama kota, bulan dan tahun. Contohnya seperti ini Bapak, Ibu. Saya mau contoh laporan pertama, analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Kalau mahasiswa mau menambahkan laporan pertama atau laporan 1 juga boleh. Lalu ada logo, kemudian nama mahasiswa, name, kemudian jurusan ataukah bidang studi, pendidikan guru sekolah dasar, lalu program studi, pendidikan profesi guru, Universitas Negeri Makassar, Mei 2023. Selanjutnya, petunjuk lebih spesifik berkaitan dengan sistematika tadi, yaitu kata pengantar, berikutnya daftar isi, ringkasan, panjang ringkasan minimal 250 kata dan tidak lebih dari 300 kata. Pendahuluan dituliskan minimal 500 kata dan tidak lebih dari 600 kata. Pada pendahuluan tadi sudah saya sampaikan latar belakang, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. Bab 2, pembahasan. Ini yang penting, Bapak Ibu. Pada bagian pembahasan dituliskan minimal 1.250 kata dan tidak lebih dari 1.500 kata. Pada bagian pembahasan ini dituliskan narasi kegiatan yang pernah dipelajari. Ini gampang Bapak Ibu karena butir-butir yang harus dinarasikan tadi sudah saya tunjukkan pada teknis sebelumnya. Tetapi yang saya beri tanda merah ini yang penting sekali, yaitu narasi kegiatan tersebut disesuaikan dengan substansi
mata kuliah yang tercantum pada masing-masing LK untuk setiap mata kuliah. Ini yang perlu kita ingatkan baik-baik mahasiswa. Jangan sampai laporan yang muncul nanti adalah betul-betul hanya narasi kegiatan seperti topik-topik yang dikonversi tadi. Tetapi yang menjadi butir penting ataukah kunci penilaian pada bagian pembahasan ini, di mana narasi kegiatan tersebut disesuaikan ataukah dihubungkan dengan substansi mata kuliah yang tercantum pada masing-masing LK untuk setiap mata kuliah. Karena jika ini tidak kita lakukan, ingatkan kepada mahasiswa, ada kekhawatiran mahasiswa kita tidak pernah lagi akan membuka LK, tidak akan pernah membaca modul, tetapi hanya disibukkan dengan menyusun laporan yang berisi narasi kegiatan berkaitan dengan topik-topik yang saya yakin mereka sudah miliki. Nah, makanya disinilah kami harapkan Bapak Ibu betul-betul memberikan bimbingan yang stressing atau penegasan bahwa bukan hanya narasi kegiatannya, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut keterkaitannya, kesesuaiannya, ataukah keterhubungannya dengan substansi mata kuliah yang tercantum pada masing-masing LK. Jadi misalnya pada mata kuliah pendalaman materi, di situ ada 3 LK, sedangkan pada pengembangan perangkat yaitu pada kegiatan berikutnya itu juga pada mata kuliah berikutnya ada beberapa LK yang tentu untuk membahas dengan baik laporannya itu ataukah menuliskan pembahasan yang baik pada laporannya, mahasiswa kita tentu perlu bukan hanya membaca LK itu, tetapi mungkin harus menyelesaikan atau mengerjakan LK tersebut. Dan tentu juga mereka akan memaksa mereka dalam tanda kutip untuk membaca modul-modul. Selanjutnya pada bagian penutup bab 3 dituliskan minimal 500 kata, tidak lebih dari 600 kata. Di sini ditulis refleksi tindak lanjut, kemudian daftar pustaka. Ya, tentu karena ini ada beberapa deskripsi atau narasi berkaitan dengan konsep-konsep pada topik-topik tadi, tidak tertutup kemungkinan mahasiswa kita akan memanfaatkan beberapa pustaka ataukah sumber-sumber pustaka. Lampirkan dokumen terkait dengan kegiatan yang dilaporkan. Ini saya kira hal umum dan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan laporan. Selanjutnya teknik pengetikan. Ada beberapa ketentuan jenis dan ukuran huruf, diketik menggunakan jenis huruf Times New Roman, font 12, seluruh naskah harus menggunakan jenis huruf yang sama. Jarak baris 1,5 spasi, kecuali kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. Batas tepi atau margin, yaitu yang umum kita pakai kiri 4, kemudian bawah dan tepi kanan 3, jadi tepi kiri dan atas 4. Ini umum kita pakai di UNM. Pengisian ruang yang terdapat pada halaman naskah sedapat mungkin diisi penuh. Ya, maksudnya tidak ada hal yang mungkin bukan halaman berikutnya bukan bab atau bukan judul utama, tetapi mahasiswa kita tiba-tiba baru sampai pertengahan kertas sudah berpindah pada halaman berikutnya. Pengetikan dimulai dari batas tepi kiri kecuali alinea baru,
persamaan, daftar, gambar, judul, atau hal-hal yang khusus. Paragraf baru dimulai pada jarak 1,27 cm atau 1 tab, 1 tabulasi dari batas tepi margin kiri. Setiap paragraf minimal 2 kalimat. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf saling terkait secara utuh sebagai satu kesatuan ide atau pikiran. Judul bab dan sub-sub bab. Bab dan judul bab ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diketik tebal, 1 spasi, font 14, center atau ke tengah dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan tanda titik. Jarak baris terakhir judul bab dengan judul subbab 4 spasi. Judul subbab dicetak tebal tanpa diakhiri dengan titik. Semua kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata penghubung dan kata depan. Kalimat pertama sesudah judul subbab dimulai dari batas tepi kiri dengan alinea baru dengan jarak 2 spasi. Jika judul subbab lebih dari 1 baris, maka ditulis 1 spasi. Format penulisan kertas HPS ukuran A4, huruf Times New Roman tadi sudah saya sampaikan, font 12, jarak antar baris 2 spasi, sudah tadi. Kemudian rata kiri dan rata kanan, bidang margin juga sudah, penomoran halaman ini yang belum. Angka Romawi kecil untuk bagian awal laporan kecuali halaman sampul tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan. Diletakkan di bagian tengah 2,5 cm dari tepi bawah dan seterusnya. Saya kira ini Bapak Ibu dibaca saja, disampaikan kepada mahasiswa. Rubrik penilaian. Ada 4 indikator Bapak Ibu, yaitu kesesuaian dengan sistematika penulisan, kebenaran isi berdasarkan kelengkapan substansi mata kuliah, kebahasaan, kesesuaian dengan aturan tata tulis. Skornya 0 jika tidak membuat laporan atau mengandung unsur plagiasi. Skor 1 mengerjakan laporan tetapi tidak sesuai dengan indikator. Yang 4 mengerjakan laporan memenuhi 4 indikator dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. 3 berarti memenuhi 3 indikator. 2 yaitu hanya memenuhi 1 sampai dengan 2 indikator. Saya kira itu Bapak dan Ibu, tetapi ada tadi catatan yang disampaikan oleh Sekretaris Prodi, yaitu tingkat kelulusan PGP kita ternyata masih rendah untuk tahun yang lalu. Oleh karena itulah, walaupun mahasiswa kita telah diberikan hak yang banyak untuk belajar secara mandiri, melakukan penyegaran materi berbasis modul, tetapi tentu saja harapan kita penyegaran tetap perlu diberikan oleh dosen secara sinkronos kepada mahasiswa setelah selesai belajar mandiri. Jadi harapannya dan pengalaman yang lalu, Bapak dan Ibu, paling tidak untuk 1 mata kuliah dan 1 laporan, minimal kita melakukan 3 kali pertemuan dengan mahasiswa. Yaitu ada pertemuan awal, khususnya untuk menyampaikan teknis penyusunan laporan, lalu mungkin juga pemberian arahan, motivasi yang lain berkaitan dengan bagaimana mereka untuk mengembangkan diri, menyiapkan diri dengan mempelajari modul-modul PPG yang sudah ada. Selanjutnya, pertemuan kedua biasanya kita melakukan di situ adalah untuk melakukan pengecekan sudah sejauh mana mereka mengkaji modul, melakukan ataukah mengkaji LK yang ada, karena mungkin saja ada mahasiswa yang mencoba untuk mengerjakan LK sesuai rambu-rambu yang ada pada LMS. Dan yang paling penting untuk dicek pada pertemuan kedua ini adalah progres dari laporan yang telah dibuat oleh mahasiswa.
Dan yang pertemuan terakhir tentu saja adalah pada saat mahasiswa kita telah mengunggah atau menjelang mengunggah laporan yang mereka telah susun sesuai dengan mata kuliah. Di situ mungkin kita akan memberikan masukan untuk mengikuti kegiatan ataukah aktivitas berikutnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini memudahkan atau paling tidak bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat lah di dalam melaksanakan, dan saya yakin Bapak dan Ibu kalau memiliki sesuatu yang lebih baik ya disilahkan, tetapi paling tidak kita mengacu secara umum pada rambu-rambu yang sudah saya sampaikan, karena itu saya sudah berusaha untuk mempelajari dengan baik petunjuk umum yang ada, dan saya berusaha memaknainya. Dan kalaupun di dalam perjalanannya nanti ada perubahan, itu bisa saja terjadi karena sampai sekarang belum ada petunjuk teknis yang final berkaitan dengan penyelenggaraan PPG dalam jabatan untuk lulusan PPG ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya serahkan kembali kepada Bapak Latri. Pak Latri. Halo Pak Latri. Ya, khawatirnya Pak Latri sudah masuk di ruangan yang saya takuti tadi itu. Oke, Pak Sawal, silakan. Baik, terima kasih Pak Faisal sudah mengantar materi dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira saatnya kita berdiskusi berkaitan dengan paparan Pak Faisal tadi. Walaupun sudah dipaparkan secara menyeluruh dan sangat jelas, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diklarifikasi berkaitan dengan pelaksanaan PPG jalur guru penggerak ini Bapak Ibu. Saya persilakan Bapak Ibu jika ada yang silakan raise hand. Sebelum Pak Haris, ternyata Pak Latri dikunci oleh host. Nah, tidak bisa. Pak Saki barangkali yang kunci tahu ini. Oke, silakan Pak Latri. Silakan Pak Saki yang kunci jadi. Guys, makasih saya lagi. Silakan Pak Haris. Ya, sudah dipersilakan ini Pak. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Faisal. Alhamdulillah saya mengikuti betul-betul pasang betul kuping dan mata saya menatap, dan pada bagian teknis memang di sanalah nanti kita perlu, saya tidak tahu nanti seperti apa menentukan nanti misalkan gini, karena ini kan dalam bentuk online, dalam bentuk LMS. Nah tentu saja tentu kita masing-masing punya teknis, misalnya apakah memang teknis penulisan itu sudah memenuhi syarat atau tidak, karena kita agak sulit melihat karena itu di dalam membacanya di dalam laptop misalnya, itu satu. Jadi ini hal-hal teknis saja, tetapi paling tidak kita mungkin punya cara tersendiri untuk menilai itu. Oh ini sudah, oh ini betul 4, ini sisi 3. Ini kalau jumlah kata, jumlah ini saya kira gampang karena ada tertulis. Tapi yang saya maksudkan tadi agak memang perlu cara khusus. Itu satu Pak. Yang kedua tentang indikator itu Pak, Pak Faisal mungkin masih perlu ada narasi-narasi khusus tentang itu karena masih terlalu umum, nanti kita bisa punya interpretasi masing-masing, misalnya karena itu ada 4 tadi indikator yang ditunjukkan. Saya dengan Pak Faisal kemungkinan memeriksa hal yang sama, tetapi
punya interpretasi yang berbeda, kecuali memang yang teknis itu tadi. Dari sisi kebahasaan mungkin ada persoalan. Tapi yang terpenuhi tadi, misalnya indikator 1, indikator 2, itu boleh saja kemungkinan kita akan berbeda di sana. Tapi yang paling rawan bagi saya Pak Faisal adalah itu tadi yang Bapak sebutkan tentang plagiasi itu tadi. Ini saya kira yang paling rawan di kita. Kenapa? Kita tidak bisa mengontrol antara kelompok yang lain dengan kelompok kita. Bagaimana mengontrolnya itu? Karena bisa saja mereka bekerja sama dengan beda kelompok. Begitu dia posting kan beda kelompok, jadi kita tidak tahu apakah itu plagiasi atau tidak. Dan ini sekalipun diturnitin itu kita tidak, karena apa ukurannya gitu, plagiasinya antar teman atau plagiasi memang dari tempat yang lain. Ini juga perlu satu cara bagaimana ini yang paling rawan menurut saya Pak Faisal, karena ini laporan. Dan laporan ini bisa saja satu orang yang buat, sudah itu dia sebar, sudah itu dia buat, mungkin dan diganti serta dan sebagainya. Nah, saya kira perlu kontrol khusus. Nah, bagaimana kiat-kiat kira-kira mungkin ada dari pihak pengelola bagaimana mengontrol ini, karena ya kalau aplikasi tentu ada Turnitin, tapi ini kan tidak mungkin Pak, tidak mungkin dalam kita menggunakan itu semua, ya karena mungkin ada yang berbayar, ada yang memang gratis. Saya kira untuk sementara itu Pak Faisal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Haris. Saya langsung saja Pak Sawal. Silakan Pak. Mengenai teknis, ini memang berdasarkan pengalaman yang lalu Pak Haris. Sekali lagi saya bicara pengalaman. Makanya tadi saya menyampaikan, ya kalau bisa minimal 3 kali kita melakukan sinkronus. Disitulah peluangnya sebenarnya, termasuk ada kaitannya dengan kontrol ini. Kontrol yang berkaitan dengan plagiasi. Tetapi itu pun sekali lagi, kontrol untuk kelompok kita. Kalau kontrol dengan kelompok lain, lain lagi itu persoalannya. Ini masih untuk kontrol untuk kelompok kita. Karena dari topik-topik yang ada tadi Pak Haris kan sama itu. Ya sama semua kan. Sama betul. Beda yang lalu. Yang lalu kan kita beri kebebasan. Kita beri kebebasan sehingga topik yang mereka angkat itu bisa saja memang terjadinya plagiasi itu masih sangat minim. Nah, tetapi sekarang saya kira benar ini, dan terima kasih Pak Haris telah mengingatkan. Itu peluangnya sangat besar. Sangat besar. Karena topik-topik tadi, topik-topik kecil, pembelajaran berdiferensiasi saja, ini kan materi yang menurut saya kan kecil itu. Sempit istilahnya pergerakannya itu. Nah, bisa saja terjadinya plagiasi di situ sangat besar. Oleh karena itulah, pertama untuk mengantisipasi plagiasi antar kelompok yang kita bimbing sendiri, itu tadi semakin sering kita melakukan pertemuan untuk mengecek sejauh mana perkembangan, bahkan mungkin ada yang pengalaman saya lalu ada yang mempresentasikan itu, mungkin hanya baru sampai pada bagian awal itu dia presentasikan itu. Di situ paling tidak kesempatan kita untuk mengecek. Karena di LMS Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, itu tidak ada bagian untuk mahasiswa kita itu mengunggah bagian demi bagian. Unggahannya itu di akhir. Nah, sehingga memang pengecekannya hanya di situ tadi. Di dalam rutinitas kesempatan kita untuk bertemu dengan mahasiswa. Ya, itu yang pertama bisa dilakukan. Tetapi plagiasi antar kelas, bahkan antar antar bidang studi, wah itu yang saya angkat tangan Pak Haris. Dan terima kasih Pak Haris karena saya yakin di LMS juga belum punya sistem untuk itu, kecuali kalau Pak Sakit nanti bisa memberikan tambahan. Nah,
apakah, tetapi ini juga jadi persoalan karena sebenarnya upaya untuk meminimalkan itu ada rasa ke apa ya, bukan ketakutan, apa ya, mungkin kekhawatiran bahwa akan ketahuan itu jika dicetak itu laporan. Itu biasanya kita yakin berdasarkan pengalaman saya, kalau lewat online LMS kan kita tidak tidak ada kekhawatiran. Tetapi kalau dicetak, di print out itu laporan, itu biasa mungkin memang sedikit bisa membuat mahasiswa kita agak-agak khawatir lah. Tetapi ini juga sulit kita lakukan. Tidak tertutup kemungkinan ada bimbingan Pak Haris dari pinggiran Danau Toba sana, itu bagaimana memprint outnya dan sebagainya. Dan kalau kita yang mau melakukan, saya kira sulit juga. Nah inilah saya kira mengenai plagiasi ini antar kelompok meminimalkannya itu tadi, sering-sering kita melakukan kegiatan secara sinkronos, karena biasanya kalau di akhir baru kita mau mensinkronkan antara satu laporan dengan laporan yang lain, itu biasanya sudah sulit karena itu halamannya sudah banyak. Tetapi kalau dari awal kita ikuti, mahasiswa juga biasanya baru satu yang kita temukan, loh ini kok sama ini narasinya, kok sama deskripsinya dengan yang tadi. Ini tidak boleh terjadi karena ini kalau kita mengacu pada indikator penilaian, Bapak Ibu skornya 1. Nah kalau sudah skor 1, ya sudah, berarti pasti tidak akan lulus itu. Nah, dari situ saya kira upaya yang bisa kita lakukan, melakukan pertemuan-pertemuan yang rutin, apakah terjadwal misalnya setiap sekian hari, ataukah mungkin sesuai dengan kesempatan kita. Kalau yang lalu sesuai kesempatan saya sampaikan ke admin. Terkadang juga mahasiswa yang ngebet mau ketemu dengan pembimbingnya itu. Ya. Karena mahasiswa PGP biasanya lebih agresivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang reguler itu. Ya, jangan dimaknai lain ya, agresif itu. Maksudnya motivasinya biasanya lebih tinggi lah. Selanjutnya mengenai indikator, nanti kami coba Pak Haris melihatnya memang itu masih sangat umum, mungkin perlu dilengkapi dengan kalimat yang lebih lengkap lah, sehingga tidak mengandung makna lain yang bisa saja timbul perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih Pak Haris. Boleh ada saran Pak, Pak Faisal. Ada saran Pak Faisal. Ya, silakan. Menambahkan sedikit satu lembar di laporan mahasiswa, semacam ada fakta integritas atau surat pernyataan bahwa seluruh isi laporan ini adalah itu hasil karya sendiri tanpa ada plagiasi dan sebagainya. Sehingga ini juga bisa menjadi dasar kejujuran Pak bagi mereka. Saya kira ini satu tambahan di laporan Pak. Mungkin dengar ya, Pak Sawal. Itu satu bentuk saya kira, kalau perlu kasih kertas materai. Ya paling tidak betul. Ya paling tidak itu bisa menjadi, dan kalau perlu ada pernyataan itu hukum. Hanya memang perlu dibuatkan bahwa jika ditemukan maka apa istilahnya? Ya, intinya itu tidak lulus, walaupun dia dinyatakan lulus tapi bisa dicabut. Nanti kami coba buatkan Pak Haris, makasih. Dan tampaknya pimpinan Prodi sudah mengganggu berkali-kali mengiyakan itu. Ya, berarti beliau sudah setuju. Tinggal kita membuat formatnya. Saya kira juga nanti di awal ini Pak Faisal. Oke. Di awal pendampingan nanti Pak Faisal kan juga para pendamping mengingatkan bahwa dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada plagiasi. Oke. Itu kan sudah ini. Nanti tidak apa-apa kita sampaikan bahwa akan ada, nanti kami bicarakan di Prodi bagaimana dengan Turnitin, nanti disampaikanlah bahwa akan ada pengecekan secara menyeluruh. Apalagi mereka kan sudah berjanji nanti, usulannya Pak Haris juga sudah bagus, usulannya mereka bertanda tangan, dan konsekuensinya kalau kedapatan ya itu tadi, dinyatakan tidak akan mendapatkan surat ini dari Pak Andi Irfan. Surat apa namanya Pak Andi Irfan?
surat untuk mengikuti uji kompetensi Bapak Ibu ya. Iya. Jadi perlu penegasan di awal bahwa tidak boleh ada plagiasi. Iya. Oke, lanjut Pak Faisal. Lanjut Pak. Ya. Jadi tadi saya kira sudah jelas sekali penjelasan Pak Faisal dan tambahan dari Pak Haris. Mungkin dari Bapak dan Ibu masih ada hal-hal yang ingin disamakan persepsinya, disilahkan. Silakan raise hand. Ada tadi Pak Pipin. Mungkin keluar ya. Halo Bapak Ibu. Silakan Pak Irfan, silakan. Suaranya Pak Andi. Dikunci Pak Ah, Said. Dami. Dari saya mau tanya, dibagi kelompok kan nanti nih dari satu kelas. Itu saja. Tidak Pak Andi, tidak dikelompokkan. Oh, Jadi tidak ya? Saya lihat untuk ada penyusunan tiga, laporan satu kelas itu itu ada individu. 3 dosennya. Nah itu diapakan Pak? Nah, maksudnya Pak Andi, nanti setiap dosen akan ada 10 sampai 12 orang. Oh ya dibagi kelompok ya dari 30 orang itu ya. Oke. Ya, ya. Pokoknya. Cocok ya. Jadi nanti yang bagi admin ya. Iya, iya. Atau Sudah Oke. ada nanti SK-nya Pak Andi. Oke, Iya. siap. Karena Iya. saya lihat itu dalam satu kelas itu 3 dosennya. Iya. Itu saja. Tetapi dosen itu masing-masing akan membimbing mahasiswa yang berbeda. Iya, iya. Dibagi 3. Dibagi 2 bagian. 10 Bukan sampai satu 12. kelas, toh. Jadi dibagi 3 dalam satu kelas. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan. Ibu Musfira. Jangan senyum saja Ibu Fira, bertanya Ki. Ada Ibu Nur Hikmah kayaknya, Ibu Hikmah tadi mau bertanya. Nggak ada, sudah saya hubungi, jangan aku bertanya, tanya mak saya langsung. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Ridwan, akuntansi itu hanya 3 orang Pak Ridwan. Jadi ada juga mahasiswa dari bidang studi keperawatan juga 3 orang. Jadi mohon maaf nanti Ibu Bapak jika ada yang ditugasi tidak sesuai dengan bidang studinya, ya seperti itulah adanya. Karena ini macam-macam ini jalur guru penggerak. Ada banyak bidang studi yang hanya 1 orang saja, ada yang 2 orang. Jadi tidak cukup satu kelas. Seperti itu. Hanya PGSD dan fisika yang agak banyak. Tapi saya pikir tidak ada persoalan Pak. Ya. Pak Tidak ada Sawal. masalah. Ya, Hanya tidak ada. Pak Ridwan dari keperawatan dari mana kan intinya laporan, bukan Ya. masuk pada konten bidang studinya, kecuali pada substansi LK tadi itu. Tapi Ya. itu pun saya kira enggak terlalu lah. Sengaja Saya juga. kesulitan Sengaja- Pak Ridwan dan sengaja juga teman-teman yang Pak Faisal. mendapatkan kondisi seperti itu. Sengaja juga Pak Ridwan dikasih keperawatan karena dia sering bergaul dengan perawat. Wah jangan macam-macam lagi dituduhkan kepada Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan kan selalu berhadapan dengan kwitansi Pak. Mahasiswa itu mengkerut dan itu dapat, makanya dikasih keperawatan. Oke Bapak Ibu silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kalau tidak saya kembalikan kepada Sekretaris Prodi. Kalau tidak ada Bapak Ibu, berarti apa yang saya sampaikan tadi bisa di-share ya, terutama teknis itu. Iya, Bang. Iya, Dan Bang, betul kalau sekali. Bapak dan Ibu mungkin bisa membuat petunjuk teknisnya itu menjadi lebih mudah, lebih simpel, ya disilakan. Silakan. Iya. Terutama teknis penyusunan laporan itu. Tetapi paling tidak persyaratan-persyaratan yang ketentuan-ketentuan yang ada itu saya kira ketentuan yang umum kita berlakukan dalam menulis skripsi dan sebagainya. Ya, saya juga banyak mengacu pada panduan kita itu. Saya kira itu kalau memang kita sepakati dan kalaupun Pak Irfan tadi, Pak Irfan. Pak Latri, Pak Saki, ada mungkin LMS-nya Pak Saki? Udah. Oh iya Pak Saki, LMS yang saya sampaikan tadi, kan contoh yang saya berikan itu 2022. Apakah masih sama seperti itu? Oh iya Pak, terima kasih banyak. Pada prinsipnya sama Pak, tapi mungkin bisa saya share screen sedikit saja, tidak apa-apa ya? Silakan. Ya, Pak. silakan Pak Saki.
Ya, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen dulu hanya beberapa waktu ini menampilkan saja LMS ya. Oke, mudah-mudahan sudah tampil juga Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dosen di PPG untuk kategori guru penggerak ya. Jadi mungkin sudah dilakukan juga sebelumnya pada saat login ya. Silakan login di gtk.belajar.kemdikbud.go.id seperti ini ya. Baru kita masuk di PPG dalam jabatannya. Oke, mohon izin Bapak Ibu sekedar informasi pengalaman di kelas sebelumnya. Mungkin ada yang langsung masuk ke bagian e-learning. Nah, itu yang biasanya masih terekam adalah aktivitas yang di tahun 2022. Jadi di informasi dari GTK Pusat khususnya di bagian IT silakan Bapak Ibu login di gtk.belajar.kemdikbud.go.id baru pilih PPG dalam jabatan. Struktur kelas di PPG guru penggerak itu pada prinsipnya sama bentuknya dengan PPG yang reguler. Nah, tadi Pak Faisal alhamdulillah sudah menayangkan di bagian mana saja yang menjadi kewajiban teman-teman dari PGP. Misalnya di pendalaman materi, ya ini untuk mata kuliah pertama, pendalaman materi, analisis berbasis masalah yang tadi, yaitu ada 3 aktivitas, mulai dari identifikasi, eksplorasi, dan penentuan penyebab masalah. Nah, laporan akhir selalu terletak di bagian langkah, ya, langkah terakhir dari tahapan itu. Jadi, kalau di tahap pendalaman materi berada pada langkah ketiga di penentuan penyebab masalah. Semua isinya, LMS-nya itu pada prinsipnya sama, identifikasi masalah, sama juga, dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi untuk laporan pertama ada di langkah ketiga di penentuan penyebab masalah. Ada pada bagian akhir di bagian bawah ya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini adalah letaknya. Sama tadi yang ditampilkan oleh Pak Faisal bahwa ini untuk teman-teman PGP ini tidak berbatas, kapan saja boleh diakses. Mohon izin saya coba buka ya. Nah, di sini semua yang disampaikan tadi oleh Pak Faisal sudah dituliskan juga ya. Mulai dari bagaimana petunjuk umumnya ya, tadi penulisannya, aktivitasnya, kemudian bagaimana formatnya dari penulisan itu, sama tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal untuk laporan pertama, isinya ya bersesuaian dengan yang ditayangkan di slide-slide-nya tadi. Ditambah di sini peserta diberikan template untuk laporannya, bisa diunduh oleh peserta. Bapak Ibu dosen juga boleh mengunggahnya. Kemudian untuk di bagian ini adalah tempatnya peserta mengirimkan tugas dan tempatnya Bapak Ibu dosen untuk memberikan penilaian. Ini mohon izin di kelas ini ada yang misalnya sudah mengirimkan 3, Bapak Ibu tinggal masuk di grade seperti biasa ya. Di grade. Mohon izin Bapak Ibu karena tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Pak Sekretaris Pak Sawal bahwa kelas ini pada prinsipnya sebenarnya bukan berkelompok ya sama tadi Pak Irfan, tapi dosen pembimbing pendamping di PGP itu berdasarkan by name atau by namanya masing-masing peserta dengan dosennya. Contoh misalnya, jadi mohon izin Bapak Ibu karena ini bukan dibagi dalam kelompok, kita nanti bisa filter peserta yang kita dampingi untuk kita bisa berikan penilaian supaya kita langsung tepat berada di siapa by name nama-nama peserta yang kita dampingi atau kita bimbing. Jadi silakan Bapak Ibu nanti diklik di bagian ini juga untuk memperoleh nama yang kita dampingi ya. Grade penilaiannya sama seperti biasa ya. Ini ada saya munculkan. Jadi pada prinsipnya mohon izin ya. Ini sudah fixed di LMS penilaiannya seperti ini sama yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi untuk satu laporan itu. Jadi kita tinggal mengklik di bagian ini yang mana kira-kira penilaiannya baru kita simpang atau save. Itu mungkin untuk di bagian pelaporannya di bagian pertama. Kemudian untuk letaknya laporan kedua ada di bagian
pengembangan perangkat pembelajaran ya. Nah, ini saya hanya memperlihatkan sama tadi pada prinsipnya Bapak Ibu ya. Pengembangan perangkat pembelajaran dan berada pada langkah terakhirnya yaitu langkah ke-7 di pembuatan rencana aksi ya. Nah, ini ada di bagian bawahnya, ini laporan kedua. Saya mungkin tidak membuka lagi karena hanya yang berbeda tadi adalah di bagian bab 2-nya, apa isinya dari intinya aktivitasnya. Kemudian uji komprehensif tidak ada, tadi sudah disampaikan. Ya, laporan ketiga berada di praktek pengalaman lapangan ya. Ini adalah tahap ketiga dari bagian ini. Ini praktek pengalaman lapangan ada di langkah terakhir atau langkah ke-9 di refleksi akhir ya. Kita klik sama-sama. Oke, laporan ketiganya itu ada di bagian bawah juga Bapak Ibu ini ya. Sama tadi yang sudah disampaikan juga Pak Faisal ya pelaporannya di bagian ini. Ini dia. Jadi di sama ada link video yang harus dilampirkan linknya untuk kita bisa lihat sama-sama. Oke Bapak Ibu, saya kira itu mungkin yang saya tambahkan saja dari segi LMS-nya. Kemudian mudah-mudahan ya setelah by name-nya kami peroleh nama peserta dengan nama Bapak Ibu dosen pendamping sesuai dengan kelasnya, kami akan segera masukkan ke dalam LMS untuk berproses segera sinkronisasinya. Bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah punya akun sebelumnya silakan tetap login di akun yang sudah ada. Jika ada Bapak Ibu yang misalnya lupa dengan passwordnya boleh dikonfirmasi ke kami ke admin kelas untuk kami bantu reset password ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu yang mungkin lupa emailnya dan sebagainya, boleh kami dibantu juga untuk kami kirimkan form untuk kami bantu buatkan akun yang barunya. Itu saja mungkin Pak Latri, Pak Sawal. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Sagi. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan sama Pak Sagi atau Pak Faisal, disilakan. Saya kira sudah jelas semua kan Pak Ridwan ini mengantuk misalnya. Silakan Ibu Hikmah, Nur Hikmah. Halo Ibu Hikmah. Siap, Assalamualaikum. Lah, main fungsikan kamera rata dulu Pak. Masa kucing dalam karun dibeli? Jangan mi bos, Jadi lagi lewat, tidak pakai jilbab. lagi nyantai-nyantai nih mendengarkan. Oke, silakan. Iya, tadi ini saya buka tapi pas tadi saya buka saya punya, tapi ternyata Apanya ini yang buka? Punya apa tadi dulu? Perjelas itu. Wah, nggak bagus itu. Astagfirullah. LMS-ku bos. Oh, ya, oke. Aduh. Lanjut. Iya, saya pilih program guru penggerak cocok ya Pak Kia? Pak Sakia? Oke, mohon izin Ibu. Saya tetap pilih di prodi PPG Ibu, jangan masuk ke guru penggerak karena guru penggerak itu untuk teman-teman peserta pada saat aktivitasnya Ibu. Iya. Kita tetap di PPG dalam jabatan Ibu. Insya Allah nanti kalau sudah sinkron Ibu muncul kelas tak seperti biasa. Yang tadi. Iya. Karena sambil tadi menjelaskan saya buka-buka. Apa dik? Saya bilang bukan dibuka, di apa dik? Apa Pak bagus? Dicek LMS-nya ya. Saya login juga itu di LMS. Iya. Tapi kenapa saya bilang situ saya belum terdaftar sebagai ini, jadi salah memang Kak Pale. Oh iya Ibu. Iya. Sementara makasih, sinkron ini Bu, insya Allah segera muncul kelasnya di Bapak Ibu. Iya. Siap. Terima kasih Pak Saki. Makasih Pak Latri. Terima kasih Ibu Hikmah. Assalamualaikum. Iya. Oke, kalau tidak ada lagi hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau disamakan persepsi, saya kembalikan ke Pak Sawal untuk ditutup kegiatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Latri, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Pak Saki. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaannya malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan program ini bisa kita kawal dengan baik sesuai dengan arahan Bapak Rektor pada saat orientasi akademik, bahwa insya Allah teman-teman dosen tidak sekedar menggugurkan kewajiban untuk mendampingi teman-teman mahasiswa, tapi benar-benar kita berkomitmen untuk mendampingi mereka, bagaimana mereka dipersiapkan untuk menjadi guru yang benar-benar profesional menjalankan tugasnya nanti. Proses PPG ini bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat profesi, tapi bagaimana menghantar mahasiswa PPG ini pada saat nantinya mereka selesai PPG
setiap pembelajaran yang mereka lakukan di dalam kelas selalu semakin berkualitas, dan itu harapannya Bapak Ibu. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu para guru besar yang berkenan hadir, Bapak Ibu para pimpinan jurusan, terima kasih atas kehadiran tak semua. Mohon kerjasama yang baik untuk mengawal program ini dengan baik. Saya kira demikian Bapak Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.